Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya Ibu mengganggu waktunya. Di sini ada tugas dari PPG tentang pembelajaran bahasa Sunda. Apakah Ibu ada waktu? Silakan. Untuk pertanyaannya seputar tentang pembelajaran di kelas, khususnya di pelajaran bahasa. Saya yang pertama di sini mau bertanya tentang di sekolah kita SMA Negeri 1 Ciledug. Dilihat dari segi minat siswa dari pembelajaran khususnya minat membaca dan menulis khususnya di pelajaran bahasa Sunda, kira-kira hal apa saja yang membuat sulit untuk meningkatkan minat siswa dari keterampilan membaca dan menulis khususnya di pelajaran bahasa Sunda menurut pengamatan? Yang pertama mungkin hal yang mempengaruhi minat dan bakat membaca dan menulis di bahasa Sunda diantaranya karena menganggap bahwa bahasa Sunda itu adalah bahasa daerah, bahasa sehari-hari, sehingga dianggap bukan menjadi hal salah satu tantangan dalam pembelajaran. Mungkin mereka tidak menyiapkan lebih awal. Yang kedua, bisa jadi dari metode proses penerapan gerakan literasinya, yaitu membaca dan menulis, mungkin perlu ditingkatkan lagi. Apakah itu dengan menyediakan pojok baca atau meningkatkan kompetensi siswa dalam hal menulis atau membaca, di antara dengan metode akan memberikan siswa literasi, kemudian meminta siswa untuk membuat kata kunci, kemudian meminta siswa untuk menyampaikan kembali apa yang dibaca. Jadi metode pembelajaran mungkin salah satunya, media juga, kemudian dari jenis asesmennya juga diantaranya ya, misalkan diminta untuk membuat ya hasil produk karya tulis ya, atau misalkan membuat resume dari hasil bacaan, sehingga keterampilan membaca dan keterampilan menulis itu terbiasa diasah. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurut pengamatan Ibu sebagai wakil kepala bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Ciledug, tips apa atau trik apa untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa, terutama tadi dalam meningkatkan keterampilan membaca dan menulis di pelajaran bahasa Sunda? Adakah trik khusus untuk pada intinya mungkin sama saja, trik khusus bagi kita untuk meningkatkan minat dan bakat siswa dalam suatu bidang tertentu, diantaranya kita sebagai seorang guru harus melihat dulu kompetensi mereka itu di tingkat mana. Berarti otomatis kita harus melakukan yang disebut dengan asesmen diagnostik ya, terutama pas awal bahasa yang belum mereka dapat sama sekali. Kemudian yang kedua, setelah dari hasil diagnosis asesmen diagnosis tersebut, kita mengelompokkan siswa menjadi kelompok rendah, kemudian menengah dan atas, sehingga ini mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Otomatis dalam hal nanti targetnya juga disesuaikan dengan masing-masing kategori siswa tersebut. Yang ketiga, dari asesmennya, tadi asesmennya juga berarti dibedakan antar masing-masing kategori tersebut. Selain otomatis dengan pembelajaran diferensiasi, medianya juga disesuaikan dengan tiga kategori tadi, kemudian bahannya dan membiasakan mereka tadi dengan berbagai macam cara untuk membiasakan menerapkan gerakan literasi. supaya bisa meningkatkan. Terima kasih. Untuk soal nomor 3, kira-kira menurut pengamatan Ibu sampai detik ini di sekolah kita sudah sampai tahap mana dari siswa-siswinya, dilihat dari segi keterampilan membaca dan menulisnya itu di rapat pendidikan? Kalau berdasarkan rapat pendidikan, keterampilan atau kompetensi literasi dan numerasi di SMA Negeri 1 Ciledug sudah pada tahap akhir, karena nilainya itu berada di rentang 80-an.
nilainya akan semakin baik lagi. Alhamdulillah ya Bu sudah sampai tahap di setelah lamanya. Untuk pertanyaan keempat Bu, mohon maaf, berdasarkan data dan informasi yang saya dapat dari beberapa guru bahasa Sunda di sekolah kita, umumnya di Kabupaten Bandung Barat, kalau melaksanakan atau mengerjakan asesmen dari mau asesmen harian, sumatif seperti ulangan, itu dari segi nilainya itu suka sebagian besar di bawah rentang kelulusan. Padahal untuk mata pelajaran bahasa yang lain itu di atas bahasa Sunda. Menurut pengamatan Ibu, hal apa saja yang menyebabkan dari segi hasil nilai asesmen dari bahasa Sunda sendiri di bawah rata-rata, walaupun ada beberapa persen anak di atas rata-rata nilai kelulusan. Ya, sebetulnya sama dengan yang tadi ya. Jadi hasil kelulusan itu adalah hasil dari proses pembelajaran. Jadi hal-hal yang mempengaruhi tadi berarti yang pertama masih menyamaratakan kemampuan siswa. Ya. Tidak ada kategori mana yang low, mana yang middle, mana yang high gitu, sehingga otomatis kalau disamakan seperti itu presentasinya pasti akan lebih sedikit gitu. Tapi kalau misalkan masing-masing punya tiap level itu memiliki target masing-masing, maka otomatis pasti presentasinya itu akan meningkat. Dan di sini berarti nanti yang high level itu akan menjadi tutor sebaya bagi middle dan low levelnya gitu. Terima kasih, mungkin itu menjadi sebuah catatan juga bagi kami guru bahasa Sunda supaya ada perbedaan kalau memberikan ulangan atau asesmen di pembelajaran kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, karena di sekolah kita kebetulan pertama kalinya gitu ya. Baru tahun ini. Ya, baru tahun ini. Untuk pertanyaan terakhir Bu, menurut Ibu karena kita sedang berada di zaman di era zaman titik 4.0, seharusnya anak-anak muda khususnya bagi siswa-siswi yang ada di sekolah khususnya di sekolah kita sudah mengikuti perkembangan teknologi zaman. Tetapi yang saya amati dari beberapa guru dan rekan saya dan juga siswa, masih ada guru dan siswa yang belum mahir atau menguasai IT dan juga belum bisa menerapkan dari segi model, metode, dan juga cara pendekatan yang diterapkan khususnya di pelajaran bahasa Sunda seperti itu. Mungkin faktor apa saja yang menyebabkan tidak pemahaman atau menguasainya antara guru dan siswa dalam menggunakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran khususnya diterapkan dalam model, metode, dan juga cara pendekatan. Sebetulnya kalau teknologi bisa jadi anak itu lebih pintar daripada gurunya ya. Nah, hal-hal yang salah satunya mempengaruhi terhadap pemanfaatan teknologi yaitu tadi, berarti yang pertama bisa dari cara pandang baik siswa maupun guru terhadap teknologi itu sendiri. Yang kedua bisa jadi juga dari kemampuan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga dalam proses pemanfaatan, bisa tapi belum bisa menerapkan ya gitu. Jadi artinya belum bisa menerapkan di bidang yang seharusnya. Sebetulnya bisa menggunakan teknologi itu, tapi mungkin pemanfaatannya tidak tepat. Itu diantaranya hal-hal yang bisa mempengaruhi. Jadi dari cara pandang, kemudian dari kompetensinya juga. Cara pandang kan berarti menganggap penting atau tidak penting. Kalau penting berarti dia akan berusaha untuk meleburkan diri. Kalau tidak penting berarti kan membatasi diri. Kemudian yang kedua dari kemampuannya sendiri berarti terpengaruh dari tadi cara pandangnya. Kalau cara pandangnya misalkan menganggap penting, otomatis dia akan berusaha menggali gitu. Kemudian yang ketiga itu dari proses pemanfaatannya. Jadi ya pengoptimalan penggunaan si aplikasi itu sendiri gitu, atau ya teknologi itu belum sendiri optimal, ya belum optimal, siswa. tidak tepat intinya gitu mungkin. Sehingga apabila pemanfaatannya tidak tepat, seolah-olah teknologi itu menjadi lebih ribet, menjadi tidak berguna gitu, bukan menjadi hal-hal yang bisa memudahkan, mengefektifkan dan mengefisienkan suatu pembelajaran ya. Suatu pembelajaran ya.
Kalau itu Bu, untuk kan pemanfaatan teknologi IT sendiri bisa diterapkan dalam guru untuk menggunakan model yang bisa berhubungan dengan mata pembelajaran gitu kan. Tetapi terkadang yang sudah dirancang seperti RPP sudah dirancang ketika pengaplikasiannya di kelas kadang suka berbeda. Itu mungkin menurut Ibu hal yang jadi faktor ketidaksesuaian antara rancangan pembelajaran sebelumnya ketika di kelas itu kadang suka beda guru dan siswa. Itu mungkin bagaimana Ibu menurut Ibu? Nah itu salah satu hal yang menyebabkan RPP rancangan kita bisa berbeda dengan pelaksanaan. Kembali lagi berbagai faktor juga, bisa jadi yang pertama berarti dari asesmen diagnostiknya ya gitu, tidak ada asesmen diagnostiknya sehingga misalnya guru merancang seperti ini ternyata di lapangan itu tadi ada 3 kategori gitu, sehingga siswa yang lain menjadi terhambat gitu. Jadi otomatis itu menjadi masukan juga bagi guru untuk melakukan refleksi dalam proses pembelajaran. Berarti apa yang harus dilakukan, apa yang kurang gitu untuk perbaikan berikutnya gitu. Kemudian hal yang lain bisa jadi ada kendala juga dalam metode atau media yang digunakan gitu. Atau bisa jadi juga karena kurangnya penjelasan atau informasi awal yang diberikan oleh guru kepada siswa, sehingga apa yang harus dilakukan oleh siswa itu tidak sesuai dengan rancangan yang kita buat. Gitu, itu di antara. Itu saja mungkin Ibu wawancara kita kali ini tentang eksplorasi penyebab masalah-masalah di pembelajaran kita. Kebetulan kita sekarang sudah berada di kurikulum Merdeka untuk tahun ini. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita dapat maju ya Bu ya, khususnya dari pembelajaran. Kesimpulannya antara guru dan siswa supaya untuk maju bagaimana caranya saling melengkapi. Mungkin guru harus mahir, harus cakap, dan juga untuk di kurikulum Merdeka yang tentunya si peserta didik itu menjadi student of center ya Bu ya, jadi pusat dalam pembelajaran kita kali ini. Ya makanya kan tadi si rancangannya itu harus dilihat dari kompetensi dari kompetensi sendiri. Terima kasih sekali lagi Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Dari saya dicoba sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selesai.